Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan belajar cara setting PPPoE server di router Mikrotik ya. Kalau kita mau buat PPPoE server itu tidak harus pakai Mikrotik ya. Pakai merek lain juga boleh. Cuman berhubung ujian kita besok kelas 3 menggunakan router Mikrotik, maka saya demokan, saya presentasikan cara setting PPPoE server di router Mikrotik gitu ya. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu untuk koneksi ke ISP gitu ya. Berarti kalau Anda punya router gitu ya, modem atau router, kalau mau konek ke ISP, 99% mereka menggunakan jalur PPPoE. Lebih aman ya. Lebih aman ya daripada WiFi, daripada IP statik. Lebih aman pakai PPPoE. Selain itu manajemennya juga lebih mudah gitu ya. Untuk keterangan lebih detailnya Anda bisa lihat di Wikipedia lah ya. Secara singkat seperti itu. Berarti langkah yang pertama, pastikan kita sudah setting basic config di router kita ya. Di router Mikrotik itu ada basic config ya. Basic config itu seperti ini. Barangkali ke depan saya bilang silakan disetting basic config-nya dulu. Yang dimaksud basic config itu router Anda itu satu, sudah connect internet. Yang kedua, router Anda itu NAT-nya, internet gateway-nya sudah disetting. Yang ketiga, router Anda itu sudah bisa ngasih IP ke klien yang connect ke router Anda. Itu basic config ya. Kalau yang SNTP, Romon, terus apa lagi tuh? Routing, OSPF itu ya, ARP, itu tambahan. Ya. Manajemen bandwidth itu tambahan. Yang dimaksud basic config itu ya satu, router Anda sudah bisa terkoneksi ke internet. Yang kedua, router Anda itu sudah diaktifkan internet gateway-nya yang NAT masquerade itu. Yang ketiga, router Anda itu sudah bisa ngasih IP ke klien yang connect ke router Anda. Berarti DHCP servernya sama IP address-nya sudah disetting gitu. Itu basic config. Kalau itu aja nggak bisa, mohon maaf ya, nanti nilainya ya terbatas. Kemarin saya udah sharing sama Pak Fadli yang ngajar 3K2 bahwa nanti ujiannya nanti tetap ada makhluk yang namanya PPPoE server, ARP sama static DNS. Tetap nanti ada sistem grading, ada sistem grid lah. Berarti kalau misalkan siswa itu mulai dari 3K1 sampai 3K4, dia bisanya hanya crimping kabel sampai basic config, hanya kliennya connect internet gitu aja, dia router nggak paham, OSPF nggak bisa, ngeping ke server nggak bisa, bandwidth nggak paham, setting access point nggak paham, ya nilainya standar gitu. Yang ujian ulang nanti kemungkinan besar siswa yang crimping nggak bisa, balik-balik motong kabel, masang wall plate nggak bisa, setting basic juga nggak bisa, routernya nggak connect internet, bingung gitu ya. Maka dia kemungkinan nanti ujian ulang. Kalau Anda bisanya standar, Pak saya biasa hanya basic config, tetap lulus, cuma nilainya ya standar 75. Kalau Anda bisa melalui semua sampai terakhir, sampai PPPoE server, maka nilainya bisa 90, bisa 89 gitu nanti. Gitu ya. Berarti nanti nilainya sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah berhasil Anda setting. Gitu. Makanya saran saya, mumpung masih belum ujian, mumpung masih 2022, masih jauh lah. Belajar sing gedung, kalau bisa tanya teman, sharing, tanya saya, silakan. Gitu. Yes. Tiap kali kita belajar saya doakan semoga lancar ya. Semoga sukses gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang gini, cara setting PPoE-nya gini ya. Pak katanya tadi kan bilangnya kalau routernya harus sudah connect internet, Pak. Emang routernya Pak ya udah connect internet? Sudah. Cara ngeceknya gimana? Anda sudah tahu. Caranya gimana? New terminal, ketik aja di sini. Terserah, misalkan contohnya Google ya, enggak apa-apa. Ini replay ya. Muncul IP-nya seperti ini. Kalau nggak replay, berarti router Anda belum connect internet. Kalau routernya belum connect internet, maka kliennya juga nggak connect internet nanti ya. Oke, stop. Nah, sekarang kita lihat setting PPoE-nya lah. Langkah yang pertama gini, masuk ke menu ini, PPPP. Semua router Mikrotik ada fitur ini. Semua router, nggak peduli. Pak, saya dapatnya yang warna biru, Pak, besok, Pak. Pak, saya dapatnya yang ini, Pak, 941, Pak, 951. Ada semua ya, ada semua. Barangkali pas Anda besok ujian, Pak saya dapatnya yang ini Pak, bukannya 951 Pak, tapi yang 941 Pak, yang mana biru itu loh Pak. Ya nggak apa-apa, ada kok. PPP-nya ada. Tinggal diklik Mas, perhatikan ini gampang sekali.
Mohon maaf, yang saya sampaikan ini yang basic ya, PPO yang basic. Kalau Anda pengen tahu playlistnya PPO yang Pro, nah Anda bisa masuk ke Citra Web, situs di di YouTube-nya Citra Web, tinggal gini aja. Masuk ke YouTube, ketik aja di sini Citra Web. Barangkali Anda pengen PPM yang ini kan, nah itu memang sih dasar gitu ya. Besok jam 1 kalau jam 1 itu ada ini. Kapan kita menggunakan bridge, kapan kita menggunakan root, kapan kita menggunakan NAT gitu. Lah, kalau Anda ingin mendalami produknya Mikrotik atau ilmu tentang jaringan terutama Mikrotik, saran saya Anda subscribe ini Mikrotik Indonesia. Kalau Anda memang tertarik di dunia IT terutama networking. Kalau saya memang tak subscribe gitu. Besok ini. Nah, ini mulai jam 1 sampai jam 2. Bahas apa? Ya Mas ini. Gitu. Ya, oke, next masuk sini. Di kotak pencarian stop. Di kotak pencarian ini ada ketik PPPoE, point to point protocol over Ethernet. Kalau Anda belajar jaringan, PPPP itu macam-macam. Ada PPPoE, ada PPPoA. Ada PPPP, ada L2TP, itu macam-macam. Cuman yang dipakai di provider untuk ke klien loh ya, ke end user 99% PPPoE gitu. Enter. Nah, ini ada. Barangkali nanti video saya kurang jelas, ya Anda bisa lihat video inilah. Macam-macam Mas, PPoE, ini PP semua ini. Gitu. Cuma yang saya ajari yang basic ya, yang basic aja lah. Yang penting connect lah, gampang aja cara-cara nih gitu lah. Kalau Anda jangan ya, memang sih basic. Soalnya yang Anda setting sudah banyak. Kalau tak kasih settingan yang agak ribet, nanti Anda bingung. Makanya yang penting PPO nih. Didelok. Oh dasar ini, wong paham sih. Oh iya dasar gitu ya. Gak apa-apa, yang penting ngerti gitu ya. PPO seperti apa. Kalau ingin mendalami ya ini, nanti nganggur pas ngopi dibuka. Itu ini hotspot atau PPoE, user notification PPoE. Gitu lah. Next. Caranya seperti ini, masuk ke sini, PPPP ya. Di sini itu kalau Anda lihat di sini Mas interface itu wakai Mas. Untuk hari ini nggak saya bahas semua ya. Kalau ingin mendalami Mikrotik, ikut ekskul Mikrotik gitu. Nanti tak ajari semua ini PPTP, SSTP itu. Ikut ekskul Mikrotik ya. Nggak wajib sih. Ya, excellent class juga ada tak ajari. Kemarin di excellent class itu saya ajari macam-macam cara connect internet gitu ya kan, macam-macam kan ya. Ada statik, ada dinamik, kita ajari semua. Cuman kalau di praktikum ya enggak ya. Praktikum yang saya ajari sesuai dengan ini ujiannya besok pakai apa gitu Pak. Yang diujikan apa gitu aja. Oke, next. Ini ada macam-macam Mas, ada PPTP, SSTP, L2TP ya. Yang Anda fokus ke PPoE aja. Untuk yang ini nggak usah dihiraukan dulu lah ya. Langsung ke PPoE server gitu ya. Ini saya kemarin udah buat ya. Saya hancurkan aja daripada fitnah, tak hancurkan aja. Udah. Secret juga gitu udah buat saya. Saya hancurkan aja. Oke. Profil juga gitu saya udah buat, hancurkan aja. Hancurkan aja. Lanjut ke sini. Ini udah buat, hancurkan aja. Oke. Langkah yang pertama, masuk ke PPPoE server. Di router Anda, itu nggak ada hasilnya. Kosongan seperti ini. Gitu ya. Klik add, gini. Ya, servisnya Anda kasih nama. Terserah Anda hasilnya ya. Cuman untuk hari ini saya kasih nama. Besar kecil nggak pengaruh nih ya. Contohnya misalkan saya pakai huruf kecil lah. PPP 3B-nya. Point to point protocol. OE over Ethernet. Terus min nama Anda siapa? Ini contoh sebagai identitas nanti supaya saya bisa ngoreksi. Ihya misalkan. Interface-nya nanti ini kayak VLAN, kayak ya enggak sama kan namanya kayak. Interface-nya nanti PPO-nya itu Anda keluarkan lewat mana? Kayak VLAN gitu loh. VLAN itu nanti Anda keluarkan lewat mana? Kayak ini loh Mas. Interface VLAN itu Anda keluarkan lewat Ether 2 Pak. Oke, wis paham. Sekarang gini, PPO ini nanti Anda keluarkan lewat mana? Nah, kalau menurut skenario kita hari ini, saya keluarkan melalui VLAN AP. Melalui VLAN AP. Berarti kita pilih di sini VLAN AP. Nah, interface ini baru ada kalau kita sudah membuat interface VLAN AP. Kalau belum buat, ya mohon maaf, nggak ada. Barangkali ada teman sampean, gurung gawe VLAN, gurung gawe dokin interface, gurung gawe. Tiba-tiba dia nggak ada PPP. Oh, kau ya bilang VLAN, kamu kok ono ya? Oh iya, berarti dia nggak ngono sih. Berarti VLAN ini harus gawe dhisik. Ya, oke.
VLAN AP. Kita pilih VLAN AP. Terus yang bawah biarkan aja, nggak bahas, nanti terlalu lama, nanti bingung sama. Wis ngene tok ae gampang-gampang ya di sini. Sampai jenengi Mas, ganteng-ganteng, PPOE min IHYA, nama sampean siapa, sesuaikan interface-nya VLAN AP. Klik apply, oke. Udah, cuman gitu. Ada pertanyaan? Yang ini, yang interface ini loh ya, PPOE server, yang tab inilah. Nggak ada ya? Oke. Kalau sudah seperti ini, masuk ke tab profil. Ingat-ingat, habis PPOE server itu profil. Klik. Kita buat baru. Add. Masuk ke general, kasih nama. Ini biasanya loh ya, kalau di provider, di ISP, ini dikasih nama sesuai dengan paketannya. Misalkan paket 5 mega, 10 mega, 20, 100 mega, gitulah. Contoh, ini misalkan kita paketnya misalkan 2 MB, gitulah misalkan. Berarti kasih nama PPPoE 2 MB, 2M, gitu aja. Berarti 2 mega nanti, upload downloadnya 2 mega. Kayak pengenal aja. Huruf besar semua juga nggak apa-apa ya. Huruf kecil aja lah. PPPoE 2M. Ini artinya nanti kalau ada klien, ada user menggunakan profil ini, dia akan mendapatkan kecepatan download uploadnya 2 mega, 2 mega. Upload downloadnya up to 2 mega, 2 mega ya. Bukan pas 2 mega ya. Up to 2M. Gitu. Nanti nggak mungkin sama di speed test sampai 2 mega nggak mungkin. Bagi dia 1, berapa gitu lah. Nggak pas 2 mega. Kalau sudah sekarang di sini DNS-nya ini, DNS itu Anda klik, Anda isi 8844. Oke, DNS-nya. Beres ya. DNS-nya seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke protokol. Ini protokol. Di sini ada use encryption, Anda pilih yang yes. Sudah? Terus kita masuk ke limit. Nah, kita pilih yang ini. Kalau ini rate limit itu kan ngatur bandwidth ya. Bandwidthnya tadi kan 2 mega, 2 mega ya. Maka di sini tulis 2 mega / 2 mega. Gitu. Berarti kecepatan upload downloadnya 2 mega. Gitu ya. Uploadnya 2 mega, downloadnya 2 mega. Only one itu maksudnya kalau usernya ingin Anda, Pak, user ini hanya untuk satu perangkat, Pak, maka Anda klik yes. Jadi only one. Satu user hanya untuk satu perangkat. Ya, gitu. Jangan default. Kalau default itu satu user untuk beberapa perangkat gitu lah. Ini sama kayak hotspot. Hotspot yang user profile itu, yang share user itu. Kalau share usernya satu, berarti satu username password itu hanya untuk satu perangkat. Nggak bisa di-share. Sama dengan ini. Maka di video tutorialnya Citra Web itu tadi kan pilih mana, hotspot apa PPOE gitu ya. Masing-masing ada plus minusnya ya. Ingat ya, only one Anda pilih yes. Gitu ya. Kalau sudah Anda klik apply, oke. Udah. Langkah berikutnya, kita klik secret. Secret itu kalau di hotspot sama dengan user. Kita buat user. Di mana? Di secret ini. Klik add, Anda buat user. Misalkan user 1 gitu aja lah, atau nama aja lah. IHYA. Passwordnya tak samakan. IHYA. Anda buat passwordnya 1, 2, 3 boleh. Klik setting, hide kalau ingin tahu passwordnya. Jadi username-nya IHYA, passwordnya IHYA. Service-nya namanya apa? Klik. Kita belajarnya kan PPPoE kan. Kita klik PPPoE. Kita klik seperti ini. Profilnya kita pilih. Tadi kan kita buat profil namanya ini. PPPoE up to 2 mega. Kita klik ini. Kalau sudah kita klik apply. Kita klik apply. Oke. Kita klik OK. Oke. Oke ya, berarti tadi yang PPOE server dikasih nama seperti ini ya. Profilnya dikasih keterangan seperti ini, up to ini. Yang di profil yang disetting cuman limitnya ini only one yes. Protokolnya dienkripsi supaya lebih aman, yes. General, up to-nya ini namanya. Soalnya nanti kecepatannya upload downloadnya sekian. Terus DNS-nya diisi sekian. Pak, alamatnya berapa? Nanti kita buat alamatnya ya. Yang local address sama remote address kita buat nanti. Kita klik apply, oke. Sekarang kita buat pool. Ingat-ingat habis buat PPPP kita buat pool. IP pool. Nah, kita buat pool.
Pak, boleh Pak, saya buat pool dulu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Ini saya hancurkan dulu. Ini bekasnya yang kemarin. Jelaskan ke 3 ke 1. Nah, ini saya hancurkan dulu. Kita buat pool. Pool Anda aslinya kan seperti ini. Ini untuk VLAN AP, ini untuk VLAN server. Sekarang kalian buat pool. Poolnya tolong dibedakan supaya nggak crash. Contoh, kita kan buat VLAN AP kan antara 2 sampai 26. Ya, misalkan gini. 26-nya tak ambil ini sampai 20 aja lah misalkan gitu ya. Buat contoh aja 20. Berarti nanti yang 21 sampai 26 itu buat PPOE. Berarti kan cuman ada 6 Pak kliennya Pak. Iya, ini pun buat contoh. Oke, klik apply, oke. Kita buat lagi, ini tinggal copy aja. Kita copy, kita kasih nama. Pool min PPPoE. Udah. IP-nya mulai dari 21. Ingat ya, ini yang 10 ya, VLAN 10. 21 sampai 26. Berarti cuma 6. Kita klik apply, oke. Oke. Beres. Kalau sudah, sekarang ini kita tutup, Mas. Kita tutup. Kembali lagi ke sini, ke profil. Ke profil. Kita masuk lagi ke sini tadi, PPOE. Di local address, Anda masukkan IP-nya VLAN AP sampean. VLAN AP-nya lihat IP-nya ya. IP address VLAN AP itu IP-nya 172.10.64 Enggak usah slash, enggak usah. Tinggal diketik di sini. Kita ketik 172.10 Pak. Titik 70 nomor absen sampean titik 1. Enggak usah slash. Remote-nya, local address itu adalah IP-nya router Anda, IP-nya PPOE server Anda. Sedangkan remote address itu adalah IP-nya klien sampean. Kliennya nanti ini. Nah, ini kliennya ini. Ya. Kita klik remote. Kita klik panah ke bawah ini loh, panah ke bawah. Di sini ada makhluk namanya ini. Namanya ini, IP pool. Ini namanya kan pool PPOE kan. Nanti di sini ada. Sebentar, saya kasih tahu. Klik pool PPOE. Pilihan ini ada kalau di sini Anda buat. Kalau di sini Anda nggak buat, di sini nggak ada. Ingat-ingat ya, barangkali nanti pas minggu depan nyeting, kok kalau pilihan dia, ojo emosi, delok video nih, lo gini kalau gawe. BSI dipilih. Pak, berarti nanti kliennya ini, yang ini dapat IP antara 21 sampai 26, pinter antara 21 sampai 26. Gitu. Kalau sudah kita klik apply, oke. Sudah selesai seperti itu. Cuman itu aja, PPOE server. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya? Oke. Oke. Sekarang saya login dulu. Ya. Passwordnya 123 kalau nggak salah lo ya. Mau nggak? Oh mau, 123. Ini password untuk hotspot. Ya, password untuk hotspot. Oke. Sekarang saya akan coba cek di settingan routernya. Kita masuk ke network connection di sini, Mas. IP-nya yang dari alat ini adalah 192.168.0.x gitu. Kita lihat, klik kanan. Status detail 192.168.0.x. X-nya itu 100 bisa, terserah yang ngasih lah ya. Yang kita perhatikan adalah yang gateway-nya. Gateway-nya itu alamatnya alat ini, Mas. Alat ini IP-nya adalah 192.168.0.1. Sekarang kita setting. Kita masuk ke sini, kita ketik 192.168.0.1/enter. Masuk ke tampilan ini. Passwordnya kita masukkan. Ingat di sini ada keterangannya minimal 6 karakter. Harus kombinasi huruf besar, huruf kecil. Passwordnya contoh, misalkan Steamstar 123 contoh ya. Contoh, ini passwordnya. Steamstar 123 contoh ya. Ini passwordnya. Kalau mau menghidden gambar matanya diklik lagi. Klik let's get start. Oke, nggak usah tak simpen lah ya, lain kali aja lah. Muncul tampilan seperti ini, gitu ya. Kita klik yang ini ya. Gitu. Ini ada wizardnya, kita dituntun gitu ya. Naik gitu, ada wizard, ini namanya wizard. Klik, Anda pilih yang UTC plus 7, Hanoi Bangkok Jakarta. Ini kan 5,5 terus, yang 7 Pak. 7 itu kita lihat yang Hanoi Bangkok Jakarta. Yang 7, ini 7 Hanoi Bangkok Jakarta atau Bangkok Hanoi Jakarta. UTC plus 7 diklik, sesuaikan dengan daerahnya ya.
Nggak ada sepanjang ngelom, nggak ada ya. Klik next. Di sini Anda pilih. Lah, ini kemarin yang excellent class sudah tak ajari ini, cuma belum semua Mas Niam ya. Anda kalau mau connect internet itu pilihannya ada 5. Kalau yang perangkat ini loh ya. Pakai dynamic IP, harus ada DHCP servernya, pinter sampai. Harus ada DHCP servernya. Pakai static IP, nggak perlu dhewe lah, pinter. Lah aku ngerti networking gateway ini pinter sampai. Pinter sampai. Pakai PPOE, pakai L2TP, pakai PPTP. Ya, untuk hari ini saya ajari yang PPPoE. Untuk yang L2TP sama PPTP saya ajarkan di excellent class. Kalau mau tahu ikut excellent class. Promosi meneh ini ya. Klik PPOE. Soalnya di ujian nggak pakai ini ya. Saya nggak ngajari Anda soalnya di ujian nggak pakai ini. Kalau di dunia pekerjaan pakai ini juga ya. PPPoE diklik. Pak, di sini ada keterangannya Pak. Harus punya username dan password. Kan kita udah buat tadi username password. Gitu. Klik next. Anda masukkan username passwordnya. Tadi namanya Ihya, passwordnya Ihya. Gitu. Kalau sudah, klik next. Ini nggak usah ya, secondary connection itu cadangan. Berarti kalau misalkan ini gangguan, terus pakai koneksi apa kan gitu. Kita klik next. Nama wifi-nya apa? Ketik aja di sini. Hotspot sesuai dengan soal. Hotspot nama Anda Ihya. Kita lihat di sini. Sebelum kita klik next, kita lihat di sini ada nggak hotspot Ihya? Nggak ada kan gitu ya. Berarti yang mancarkan adalah alat ini. TLWR820N. Ihya. Kalau mau di hidden ya di hidden ya. Passwordnya, Pak, saya pinginnya nggak pakai password, Pak. Oke, kalau nggak pakai password nanti kita ganti. Sebentar, kita kasih password dulu. Soalnya defaultnya ada password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimal 8 karakter. Pak, saya nggak pakai password. Iya, nanti sebentar. Ini soalnya mintanya gitu ini. Klik next. Kita lihat di sini. Dia settingannya koneksi internetnya menggunakan PPPoE, point to point protocol over Ethernet gitu ya. Ini passwordnya. Klik next. Nah, dia coba mengaplikasikan. Kita tunggu sebentar. Kita bisa nyeting menggunakan aplikasi namanya Tether. Ya, ini kalau mau scan QR ini. Ya. Berarti kalau mau connect, nggak harus menggunakan password, tinggal di scan. Ini tinggal Anda belikan akrilik, taruh di meja bisa ini. Di print ukuran A5, taruh di meja, kasih akrilik bisa. Berarti di cafe Anda, orang tinggal duduk scan. Terus langsung lepon username langsung tinggal di scan. Gitu. Kita klik finish. Kalau mau disimpan ini silakan di save picture. Nanti tampilannya seperti ini. Ditempel gitu. Digedek nduk tembok sampean. Mas connect internet, scan nih dulu, scan klik connect bisa. Gitu. Next, finish. Kita lihat hasilnya. Kalau centang seperti ini berarti connect internet. Bisa Pak, ngecek connect internet dari perangkat ini. Bisa. Caranya Pak, masuk ke advanced. Kita klik yang ini, sistem. Di sini ada menu diagnostik. Anda bisa ngeping dari sini. Bisa ngeping, bisa traceroute gitu ya. Ngeping lah. Misalkan, mohon maaf, www.google.com. Enter boleh, klik start boleh. Klik start. Replay nggak? Kita lihat. Replay. Berarti kalau replay, berarti perangkat Anda ini connect. Kalau di mikrotik kan sama dengan gini. Oh, nggak bisa. Soalnya ini kan sudah PPOE, nggak bisa ya. Masuk ke terminal itu kalau di mikrotik. Ya, kalau sudah kita lihat lagi. Internet. Nah, dia menggunakan ini passwordnya. Di rumah-rumah kalau Anda berlangganan internet ya seperti ini. Tiap rumah itu beda-beda di passwordnya. Tiap rumah. Di servernya Telkom sana, dia nggak menggunakan mikrotik, tapi menggunakan Cisco. PPOE sama. Gitulah. Pak, tadi kan mintanya saya wifi-nya, wireless-nya nggak pakai password, Pak. Ya udah dipilih, Mas. Kalau saya mau sih dipilih. Klik open, Pak. Non. Berarti nggak pakai password. Nggak pakai, kan ada login page-nya. Jangan sampai Anda punya hotspot, dikasih password. 2 kali kerja orangnya, Pak. Yang ngelepon password iyo, login iyo. Salah situ aja. Nek nggak hotspot, nek nggak login page, nggak usah password. Klik seperti ini. Kalau sudah, Pak, disimpan. Save. Udah selesai. Ini connect. Pakai apa, Pak? Balik meneh, internet pakai PPPoE. Kalau misalkan kita klik seperti ini kan connect ya. Dapat IP ini, Mas. 172.10.76.26. Kita lihat sekarang di setting mikrotik. Caranya gini. Yang putih ini tak lepas. Ini kan ke komputer saya tak lepas. Ini tak biarin. Tak biarin. Sekarang kita mau ngecek. Saya cek melalui VLAN 20.
Bisa. Ini saya minimize, saya buka network connection sini. Ini nggak boleh silang Pak, bener nggak boleh silang. Bentar. Identifying, connect, ini nggak ada VLAN 20, nggak ada hotspotnya. Sekarang kita buka lagi ke MikroTik. Ini, kita klik MAC address-nya, masukkan username passwordnya, klik connect. Kalau bingung videonya nanti diulang-ulang, nanti saya upload, tak share di grup kelas, diulang-ulang, 3K1, 3K3, lihat video ini juga. Ingat-ingat Anda harus sering-sering latihan, soalnya yang Anda setting banyak, ada 3 makhluk, router, switch, manageable itu TP-Link sama access point TP-Link sama wall plate. Jangan sampai settingan Anda salah satunya itu nggak berhasil. Misalkan routernya berhasil, switchnya berhasil, AP-nya berhasil, masang kabel cross nggak berhasil, nggak connect loh nanti ya. Semuanya harus sering-sering dilatih. Kita lihat, Pak, saya ingin tahu, Pak, user yang sudah connect ke PPPoE server saya siapa? Caranya gampang, caranya gini. Masuk ke menu PPPP, point to point protocol. Di menu yang pertama, di tab yang pertama, interface, nanti muncul makhluk seperti ini. Ada user jenis Ihya is connect gitu. DR itu apa? Kita klik di sini, kita arahkan aja lah, muncul nanti di sini. Muncul ya, muncul nanti ya. R itu running, D itu dynamic ya. Kalau Anda ingin tahu, bisa masuk new terminal. Ketika ada di sini Mas, PPPP PR, PR itu print, tampilkan, enter. Atau ginilah, titik-titik PR. Interface Pak, interface. INT. Tekan tab. AA aktif. PR. Nah, ini yang connect. User atas nama Ihya. Ngelihatnya bisa dari sini. Interface ini bisa dari sini. Active connection. Nah, ini ada user namanya Ihya. Ini IP-nya 7020 7026. Ini udah berhasil PPPoE. Dari sini ada pertanyaan? Beres ya. Kalau ini saya kembalikan lagi, perhatikan lagi. Ini saya tutup. Saya minimize. Saya lepas. Dia silang. Saya kembalikan lagi ke sini. Oke, dia connect. Pastikan ketiga lampunya nyala hijau. Sama dengan yang ada di penyampaian itu. Kita lihat lagi di network connection sini, network connection. Ini sudah dapat IP. Dari mana? Dari access point ini. Klik kanan status. Anda lihat di sini. Pak, kenapa di sini dapat IP tapi kok nggak bisa connect internet, Pak? Kita lihat. Ini kan no internet kan ya? No internet. Kita lihat lagi di sini. Kita ping ke 8844. Kita lihat. Nggak connect ya? Nggak connect. Oke. Sekarang kita coba refresh. Oke. Oh, ini kan nggak connect kan ya? Anda lihat, nggak connect ya? Kenapa nggak connect? Kita lihat IP-nya 000. Supaya connect gimana? Pastikan kabelnya masangnya benar. Terus pastikan lampunya LED-nya nyala. Anda lihat ini mati ya. Routernya mati. Mungkin kesenggol. Gitu aja. Kalau saya mau sih mati gara-gara kesenggol. Gue kadang-kadang nek nungguin dempetan, kadang kesenggol mati kok murah-murah kan ya. Oke. Kita tunggu sebentar. Connect ya, sudah ya. Tadi mati soalnya. Kita lihat di sini nih. Oh, langsung connect. Dapat IP ini juga sama. Pakai PPPoE gitu loh. Ya, ini ada katanya PPoE. Gitu. Udah beres ini, pakai PPPoE. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, saya simpan dulu.